All praise be to Allah, Lord of the world. Him only worship and Him only ask for help. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. And today we're gonna learn about present continuous tense. Kita akan belajar tentang present continuous tense, yaitu bagaimana menyatakan sesuatu yang sedang kita lakukan atau aktivitas yang sedang berlangsung dalam bahasa Inggris. And without any further ado, let's get started. First, what is the function of present continuous tense? Sebenarnya apa sih fungsi dari present continuous tense itu? Yang pertama adalah untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung atau kegiatan yang hanya bersifat sementara. For example, I'm studying. Saya sedang belajar. Artinya, pekerjaan itu sedang dia lakukan. Yes, dia sedang belajar saat itu. Another example, we are studying for examination. Kita sedang belajar untuk ujian. Nah, jadi mereka sedang belajar untuk ujian. Nah, ini artinya bersifat sementara kan? Jadi mereka belajar untuk ujian, entah setelah ujian atau sebelumnya mereka belajar atau tidak, kita tidak tahu. Next, present continuous tense bisa digunakan untuk rencana yang akan dilakukan di masa depan. For example, he's going to Yogyakarta for vacation tomorrow. Dia laki-laki akan pergi ke Jogja untuk jalan-jalan esok. Nah, artinya pekerjaan ini belum dilakukan, tapi sudah direncanakan. Next, menceritakan suatu perubahan yang terjadi. For example, he's getting bored with this conversation. Dia laki-laki merasa bosan dengan percakapan ini. Artinya karena percakapannya sudah berlangsung terlalu lama, yang tadinya dia excited atau penasaran menjadi bosan karena durasi percakapannya sudah berlangsung terlalu lama. Oke, next. Nah, present continuous tense contohnya seperti ini. Studying, sedang belajar. Replacing, sedang mengganti. Introducing, sedang mengenalkan. Doing, sedang melakukan. Landing, sedang mendarat. Going, sedang pergi. Nah, kalau diperhatikan, semua kata kerja dalam present continuous tense memiliki format verb plus ing. Jadi, contohnya ini akan study. Asal katanya adalah study. Kemudian ditambah ing di belakangnya menjadi studying, yang artinya sedang dilakukan. Next. Sebenarnya apa sih beda simple present tense dan present continuous tense? Kan minggu lalu kita sudah belajar tentang simple present tense. Nah, apa sih kira-kira bedanya dengan present continuous tense? Nah, seperti ini contoh kalimatnya. I study. Saya belajar. Dalam present continuous tense, I am studying. Saya sedang belajar. Nah, selain verbnya menggunakan verb ing, dia menggunakan be dari I, yaitu am. Contoh lainnya, I wait. Saya menunggu. I'm waiting. Saya sedang menunggu. Nah, bedanya kalimat dalam simple present tense menyatakan fakta atau rutinitas, artinya dia terbiasa belajar. Seperti itu ya. Sedangkan dalam present continuous tense menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Saat itu, I'm studying, saya sedang belajar. I'm waiting, saya sedang menunggu. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. She goes to work. Dia perempuan pergi bekerja. She is going to work. Dia perempuan sedang pergi bekerja. I don't play Mobile Legends. Saya tidak bermain Mobile Legends. I'm not playing Mobile Legends. Saya tidak sedang bermain Mobile Legends. Nah, di sini kata dalam simple present tense-nya I don't play Mobile Legends. Artinya dia benar-benar tidak bermain Mobile Legends, entah saat ini, kemarin, ataupun nanti. Tetapi dalam present continuous tense, di sini katanya I'm not playing Mobile Legends. Bisa saja ketika itu dia tidak bermain Mobile Legends, tetapi esok atau hari kemarin bisa saja dia bermain.
Ya, sampai sini tolong diingat ya. Next. Nah, bagaimana sih membuat kalimat present continuous tense dalam bahasa Inggris? Nah, seperti ini ya contohnya. We are playing badminton right now. Kita sedang bermain badminton sekarang. They are playing badminton right now. Mereka sedang bermain badminton sekarang. You are playing badminton right now. Kamu sedang bermain badminton sekarang. I am playing badminton right now. Saya sedang bermain badminton sekarang. He is playing badminton right now. Dia laki-laki sedang bermain badminton sekarang. She is playing badminton right now. Dia perempuan sedang bermain badminton sekarang. Nah, semua kata dalam present continuous tense harus disertakan be. Be-nya itu apa? Is, are. Di sini kata we, they, dan you memiliki to be are. We are, they are, you are. Sedangkan I memiliki to be, memiliki be, am. He, she, dan it memiliki to be is. Ya, jadi semuanya setelah subjek menggunakan be, is, dan are. Nah, formulanya seperti ini. Subjek plus be plus verb ing. Subjeknya mana? Subjeknya adalah we, they, you, I, he, dan she. Ini subjek ya. Dan be-nya yaitu is, am, are. Kemudian setelah be ditambahkan verb ing. Verb ing-nya mana? Ini ya, playing. Asal katanya adalah play, kemudian ditambah ing menjadi playing yang menyatakan present continuous tense. Oke, next. Nah, bagaimana sih menyatakan kata tidak dalam present continuous tense atau tidak sedang melakukan hal itu, aku tuh gitu. Dan juga bagaimana sih cara membuat kalimat tanya dalam present continuous tense. And here's the example. They are playing badminton right now. Mereka tidak sedang bermain badminton sekarang. She is not playing badminton right now. Dia perempuan tidak sedang bermain badminton sekarang. He is not playing badminton right now. Dia laki-laki tidak sedang bermain badminton sekarang. Nah, yang membedakannya apa? Ya, yang membedakannya ditambahkan kata not setelah be. They are not. Jadi setelah be ditambahkan not baru verb be. Jadi itu ya kesimpulannya, bedanya yang positif sama negatif. Dan bagaimana cara membuat kalimat tanyanya? Ini. Are they playing badminton right now? Apakah mereka sedang bermain badminton sekarang? Is she playing badminton right now? Apakah dia perempuan sedang bermain badminton sekarang? Is he playing badminton right now? Apakah dia laki-laki sedang bermain badminton sekarang? Nah, kalau untuk membuat kalimat tanya, subjeknya digeser ke kata kedua, kemudian be-nya dipindah ke depan. Are, is, ini kan are dan is ya, jadi dipindah ke depan, subjeknya digeser ke kata selanjutnya. Oke, next. Dan ini adalah beberapa percakapan yang menggunakan present continuous tense. What are you carrying? I'm carrying my school bag. Are the students studying English now? No, they are not. Nah, selain aturan yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa pengecualian dalam present continuous tense. Yang pertama, ketika akhiran hurufnya tidak dibaca. Dan yang kedua, ketika berakhiran konsonan, vowel, consonant. Contohnya seperti apa? Nah, akhiran hurufnya tidak dibaca seperti ini ya, kata make atau membuat. Tulisannya kan make, tapi kita bacanya cuma make. E-nya nggak dibaca. Akhirnya ketika diubah ke verb ing, E-nya dibuang dan ditambah ing, jadi making, sedang membuat. Contoh lainnya, complete. Kita cuma baca sampai huruf T. E-nya nggak dibaca. Jadi kita buang aja E-nya, kemudian diganti huruf ing di sini ya. Completing.
Nah, yang selanjutnya, ketika berakhiran konsonan, vowel, konsonan. Kita harus tahu dulu konsonan itu apa, vowel itu apa. Vowel adalah huruf A, I, U, E, O, sedangkan konsonan adalah huruf selain A, I, U, E, O. Nah, contohnya seperti ini. Run. Di sini kita lihat hurufnya ada R, U, N. R konsonan, U vowel, N konsonan. Nah, kalau ada formula yang seperti ini, atau ada format yang seperti ini, maka huruf akhirnya didouble. Jadi, gini, didouble kemudian ditambah ing, running. Jadi huruf akhirnya didouble ya, sebelum dikasih tambahan ing. Contoh lainnya, swim menjadi swimming. Yang mana? Yang dilihatnya ini 3 huruf terakhir. W-I-M, konsonan, vowel, konsonan. Ya, berarti didouble, huruf terakhirnya kemudian ditambah ing. Okay, maybe enough for today. See you next time inshallah, and let's close by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.